kedua, tapi udah masuk ke pertemuan ketiga. Dan minggu ini harusnya targetnya udah masuk minggu keempat ya, selesai minggu ini. Jadi nanti sudah mau dekat UTS lagi. Jadi manfaatkan momentum mumpung ini masih pertemuan ketiga ya. Jadi kalau bisa dipersiapkannya dari jauh-jauh hari untuk ujiannya. Ya. Oke. Sebagaimana yang sudah kita pelajari di sebelumnya, di mana pada pembelajaran sebelumnya kita masuk kepada penyakit sistem saraf, ya, sudah sampai di meningitis, saya kalau tidak salah ya, meningitis dan ensefalitis. Jadi sekarang kita lanjut. Oke, kita masuk ke bagian cedera kepala, ya. Nah, untuk di cedera kepala ini kita tidak bahas tentang mekanisme bagaimana terjadi cedera kepala ya. Paling hanya kita mengetahui terkait dengan jenis cedera kepala itu apa saja sih. Terus apa yang perlu kita ukur, apa yang perlu kita ketahui ketika seseorang pasien itu mengalami cedera kepala, ya. Nah, untuk cedera kepala ini memang untuk farmasi kita tidak dalam penerapannya ya. Kita memang tidak banyak, bukan tidak banyak ya. Ya bisa kita asumsikan kita tidak menangani pasien secara langsung pada pasien cedera kepala. Lebih kepada penanganan kedaruratan yang kita tangani ya. Jadi kalau seandainya kalian berpraktek di PKL atau yang sudah ber-PKL atau nanti PKPA untuk yang mau lanjut apoteker ya. Ketika nanti kalian di masa praktek, kemudian kalian ditempatkan di bagian instalasi gawat darurat, maka kita pasien-pasien seperti ini, ya, yang mengalami cedera kepala. Itu apalagi kayak musim-musim sekarang nih, musim-musim hujan, biasanya IGD itu laku tuh, ya, karena banyak, bukan mendoakan, tapi umumnya trennya itu kalau lagi musim-musim hujan ini banyak yang kecelakaan ya. Jadi biasanya masuk ke IGD, ada yang cedera kepala, ada yang cuma fraktur tulang dan semacamnya, ya. Oke. Nah, di sini untuk cedera kepala ada beberapa bagian atau beberapa jenis. Yang pertama itu ada yang namanya cedera kepala tertutup. Nah, untuk cedera kepala tertutup ini otak tidak tengkorak maksud saya, tengkorak ini tidak mengalami keretakan. Ya, jadi cuma ada cedera tapi otak tidak mengalami keretakan. Ya. Nah, di sini tiga konkusi dan kontusi dan juga ada kompresi. Konkusi ini adalah hilangnya fungsi otak yang bersifat sementara ketika terbentur. Kemudian pernah melihat nonton film sinetron Indonesia ya. Pentok dikit palanya jatuh dari kasur terus lupa ingatan kayak gitu ya. Sesaat tapi. Nah, ini namanya konkusi ya. Fungsinya bersifat hilang sementara. Kemudian kontusi, otak mengalami memar ya, namanya juga jaringan. Jadi kalau seandainya ada trauma nanti akan menimbulkan memar atau cedera gitu ya. Nah, kemudian terakhir ada yang namanya kompresi, otak mengalami bengkak ya. Nah, ini tiga jenis cedera kepala tertutup ya, konkusi, kontusi, kompresi. Ingat parameternya adalah tengkorak itu tidak mengalami keretakan ya. Kemudian cedera terbuka di dalam hal ini berbeda dengan tertutup. Kalau terbuka tengkoraknya retak. Ya, jadi ada tengkorak retak. Jadi ketika tengkorak itu retak ya berarti kan tengkorak ini kan merupakan komponen bagian dari tulang ya. Nah, kalau tulang mengalami keretakan maka istilahnya itu adalah fraktur ya. Nah, dalam hal ini ada namanya lidah frakana, juga ada fraktur basiler ya. Kalau kalian lihat di bagian kanan, oke, adalah merupakan salah satu jenis dari cedera kepala. Nah, di sini kepala terbentur tidak ada kan, tapi di sini juga ada ya, karena kentok. Nah, ini cedera tutup ya. Oke. Nah, kalau yang bawah itu ada terbuka. Oke, di mana di sini di bagian ini itu mengalami keretakan. Nah, ini keretakan. Ya. Oke. Nah, kemudian yang diperhatikan ketika seseorang mengalami cedera kepala, ini juga menjadi salah satu perhatian yang khusus adalah ketika otak ini mengalami cedera, maka yang dikhawatirkan adalah munculnya pendarahan. Karena kita ketahui otak ini merupakan jaringan juga. Nah, jaringan-jaringan ini pastinya ketika diselubungi oleh pembuluh-pembuluh darah ya. Jadi ketika cedera, maka pembuluh darah akan pecah dan terjadi pendarahan di daerah tersebut. Dan ketika terjadi pendarahan di bagian otak, maka itu dinamakan dengan istilah hematoma. Ya. Nah, hematoma ini ada yang dinamakan dengan epidural, ada yang dinamakan dengan subdural, ada yang dinamakan dengan intracerebral. Penaan dari epidural, subdural, dan intracerebral pada hematoma itu didasarkan pada pendarahannya. Ya, didasarkan pada letak pendarahannya.
apakah di epiduralnya, subduralnya, atau bagian dalam intracerebral. Ya. Nah, dan kita ketahui yang kalian sudah pelajari sebelumnya, ketika suatu otak itu mengalami pendarahan atau dia menjadi hematoma, yang dikhawatirkan apa? Yang dikhawatirkan adalah darah yang keluar tadi atau yang pendarahan yang ada tadi dan membentuk hematoma itu akan susah dikeluarkan. Ya, sehingga harus melakukan operasi otak ya, pembelahan tengkorak atau kraniotomi, dan itu resikonya sangat tinggi. Mortalitas terkait dengan pasien-pasien mengalami cedera otak kemudian dia melakukan cedera operasi tengkorak, kayak tengkoraknya dibelah maksudnya, itu kemungkinan selamatnya sangat kecil ya. Jadi jarang orang-orang yang maksudnya ketika orang-orang mengalami cedera kepala kemudian melakukan operasi pembukaan tengkorak itu bisa selamat dengan dengan hidup misalkan. Atau bahkan kalaupun ternyata selamat itu akan meninggalkan cedera seumur hidup. Artinya adalah pasien itu tidak akan normal lagi seumur hidup. Ya. Nah, itu risiko dari melakukan operasi tengkorak ya untuk otak. Nah, ini adalah istilah yang sering sekali kita dengarkan nanti melihat kasus gawatan untuk orang alami cedera kepala. Ya, manifestasi klinis dari seseorang yang mengalami cedera kepala itu adalah kita bisa lihat yaitu mengukur berdasarkan cedera kepala ringan. Kalau istilahnya GCS, Glasgow Coma Scale. Ya, nah manifestasi cedera kepalanya ini ada sedang dan di mana ringan, sedang, beratnya ini itu diukur berdasarkan GCS. Saya ulang, untuk cedera kepala itu nanti manifestasinya ada yang ringan, ya. Ketika cedera itu artinya nanti ada yang ringan, cedera ada yang sedang dan juga ada yang berat. Oke, ada 3 manifestasi klinis dari cedera kepala. Dari ketiga manifestasi ini itu bagaimana cara kita mengetahui perbedaannya atau mengklasifikasikan bahwa dia ini mengalami cedera ringan, cedera sedang, kan GCS, Glasgow Coma Scale. Ya, Glasgow Coma Scale ini itu pengukuran pada dasarnya secara subjektif oleh tenaga kesehatan dengan melihat tanda dan gejala yang dialami pasien ketika dia mengalami cedera kepala. Di mana dalam Glasgow Coma Scale ini itu diukur ada 3 parameter, yaitu melihat parameter pada mata, kemudian motorik dan juga verbal. Ya, nah kalau kalian lihat, mungkin kalian pernah menonton film-film ya, ketika seseorang mengalami cedera kemudian dibawa ke instalasi gawat darurat, baik itu cedera kepala ataupun tidak, tapi kalau seandainya seseorang mengalami kecelakaan, maka yang pertama kali diperhatikan adalah kepala dulu. Dicek ada pendarahan tidak di kepala, karena ya bagian vitalnya di situ. Kalau memang ada cedera kepala, maka terapi utamanya itu adalah perbaiki dulu cedera kepalanya. Itu yang menjadi fokus dulu. Ya. Dilihatnya itu ketika ada seorang kecelakaan, kalian masuk ke rumah sakit, apa yang biasa dilakukan dokter? Kalau kalian lihat di film-film, ada orang kecelakaan nih, dibawa ke gawat darurat. Kira apa yang biasanya dilakukan oleh dokter? Yang kalau kalian lihat di film-film, kok menangis? Mungkin kan itu. Yang kalian lihat, yang dilakukan dokter, nggak pernah menonton film kesehatan kalian. Nontonnya kalian sedih mulu. Nah, tuh biasanya dibuka begini kan? Ini dibuka matanya kan, terus dicolok. Oh enggak, pastinya disenterin kan? Dilihat kan pupilnya gitu ya. Terus apa lagi dilihat? Apa lagi dilakukan? Gimana? Yang pakai stetoskop. Ya, betul. Bisa diperiksa denyut nadinya ya semacamnya. Tapi itu pemeriksaan itu objektif ya menggunakan alat. Biasanya apa? Dipanggil kan? Ada respon atau tidak? Ya kan? Nah, kalau di film-film kan jangan dihentak-hentakin gitu, dipanggil saja. Biasanya di ketuk-ketuk anggota tubuhnya, baik itu tangan atau di wajahnya. Oke, untuk melihat apakah dia respon atau tidak. Oke. Nah, begitu juga untuk motoriknya. Motorik itu adalah pergerakannya. Biasanya di angkat tangannya, terus dia respon menurunkan tangannya itu bagaimana? Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah merupakan parameter yang dilakukan untuk mengukur Glasgow Coma Scale. Tujuannya apa? Tujuan untuk kasihkan di mana
Setelah nanti kita tenaga kesehatan sudah mengukur Glasgow Coma Scale-nya, maka dari situ akan diterjemahkan kira-kira dia masuk kategori apa. Nah, untuk kategori ringan, maka nilai GCS yang dimiliki pasien itu 3-5. Oke, kemudian terjadi kehilangan kesadaran atau amnesia kurang dari 30 menit. Jadi kalau dia kecelakaan pingsan 30 menit, maka itu masuk ke dalam cedera kepala ringan. Ya, tidak ada fraktur, ya, tidak ada fraktur pada bagian tengkorak, tidak ada contusion cerebral, tidak ada tekanan cerebral atau pendarahan cerebral, dan juga pastinya tidak ada hematomanya ya. Gitu. Oke. Kemudian kalau cedera kepala sedang CKS, di mana nilai GCS-nya, Glasgow Coma Scale-nya itu adalah 9 sampai 12. Nah, ditandai juga dengan adanya kehilangan kesadaran atau amnesia dari 3, tetapi kurang dari 1 hari. Ya, kurang dari 24 jam. Oke. Nah, untuk kasus yang ringan ini bisa ada beberapa bisa juga menjadi cedera kepala yang ditandai dengan adanya fraktur pada tengkorak. Ya, jadi sudah kalau mengalami fraktur itu bisa masuk juga ke bagian sedang. Tapi kalau untuk yang ringan itu tidak ada tidak ada fraktur. Ya. Nah, kalau cedera kepala sampai kehilangan kesadaran, amnesia, dan cerebral. Nah, kalau kalian lihat di sini, ya, kalian lihat kategori di bagian kanan tadi, cedera kepala berat 3 tuh kosong di GCS-nya. Bisa nggak? Nah, bisa ya, karena nilai yang paling rendah itu adalah 1 di tiap kategori. Jadi paling rendah itu adalah nilainya 3. Kalau 3 itu berat, karena dibukanya tidak ada membuka, ya, pupilnya ke atas misalkan, kemudian tidak ada gerakan, tidak ada suara sama sekali, betul-betul nggak sadar ibaratnya gitu. Nah, itu bisa menjadi cedera dan diamati ketika pasien lebih dari 24 jam, maka itu masuk cedera kepala berat. Biasanya ada beberapa kasus ketika di bawah dulu tidak sadar lebih dari 24 jam dan dinyatakan koma. Tapi biasanya kalau udah koma kayak gitu hanya selama beberapa hari kemudian pasien dinyatakan meninggal. Ya. Nah, yang dikhawatirkan dalam cedera kepala ini adalah memang in physically dia masih hidup. Dalam tanda kutip denyut jantungnya masih bunyi, ya. Kemudian ya apa? Aliran darah jalan tubuh, kalau aliran darah masih jalan kan masih hidup, kayak gitu. Tapi tidak ada kesadaran dan tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi bahasa kasarnya. Biasanya bawa coma nih, tapi udah mengalami gagal otak kan. Dia ini masih hidup dikarenakan masih menggunakan alat saja yang membantu peredaran darahnya. Gitu ya biasanya. Nah, karena di rumah sakit umumnya ketika dia mengalami cedera, peredaran darah itu artinya karena kapan peredaran darah berhenti, ya yang dikhawatirkan adalah sel-sel mengalami kematian dan pastinya pasien meninggal, ya. Jadi yang pertama diselamatkan seperti itu ya adalah peredaran darah dulu. Ya. Nah, tujuannya apa? Mempelajari terkait dengan cedera kepala ini, tujuannya adalah ketika nanti kalian rumah sakit, ya, kemudian melihat bahwa pasien cedera kepala, kemudian menggunakan obat-obatan di sini rata-rata adalah obat-obat anestesi, psikotropik, narkotik, ya. Nah, penghilang rasa nyeri maksudnya. Ya. Jadi kalau seandainya dia cedera kepala, biasanya dia datang di gawat darurat itu kan sangat ini ya, sangat crowded sekali. Jadi biasanya perawat, dokter kuas ya kalau rumah sakit pemerintah pendidikan itu datang langsung ke gawat darurat, langsung tinggal main minta saja, saya minta obat ini, saya obat ini, saya obat ini, obat ini. Jadi langsung ngasih-ngasih gitu. Jadi tidak seperti pelayanan rawat jalan ataupun rawat inap ya. Nah, jadi administratifnya sedikit lebih fleksibel kalau di instalasi gawat darurat ya. Nah, jadi kalian pun juga harusnya bisa ngecek kalau seandainya datang kemudian suratnya pas kalian cek loh, kok cedera kepala ringan tapi diberikan obatnya udah obat yang tinggi misalkan. Nah, itu kalian bisa mengklasifikasikan dari situ ya. Tandai dari GCS-nya ya. Oke. Nah, ini untuk hematoma, tadi sudah dikatakan hematoma itu ada 3 tipe ya. Ada yang epidural itu di antara tengkorak, kemudian ada subdural di antara dura dan intracerebral ya. Nah, intracerebral ini dalam otak. Oke. Nah, jadi ada epidural, subdural dan intracerebral. Bagaimana bentuknya? Bentuknya itu ya. Kalau untuk epidural, ekstradural atau epidural itu hematomanya terdapat di bagian sini ya, ke tadi sudah dikatakan sini tengkorak dan durameter. Durameter itu ini. Ya. Nah, ini yang epidural, kemudian ada yang subdural. Nah, di dalam durameter ya. Nih. Durameter ini selubungnya otak ya. Nah, ini.
Kemudian ada intracerebral. Wah, kalau yang banget diangkat nih. Biasanya pasien udah ganggu malaikat data kalau dari ya intracerebral ya itu kan berarti harus diubek-ubek otaknya, nggak mungkin menyentuh otak itu ya, mengubek-ubek otak itu bisa mengalami kecacatan ya kayak gitu. Kita tahu kan fungsi otak kan banyak banget, sebelah kiri yang disentuh fungsi apa yang terganggu, sebelah kanan disentuh fungsi apa terganggu, depan belakang itu kan semuanya punya fungsinya mas ya, paham ya. Nah ini untuk yang shock tulang belakang, komplikasi utama pada cedera parah ya. Kalau tadi kepala, kalau ini tulang belakang. Biasanya kalau tulang belakang ini tepi, nah seandainya mengalami cedera pada yang berimbas itu adalah, nah itu terjadi karena gangguan ya. Saya cepatkan saja karena di sini tidak banyak poin yang perlu dijelasin. Nah itu tadi yang cedera kepala sama cedera tulang belakang. Ingat dalam poin tadi kita menjelaskan kalian adalah terkait dengan klasifikasinya serta bagaimana karakteristik dari cedera kepala. Ini apa tujuannya adalah untuk nanti ketika kalian praktek ke depannya itu kalian bisa penentuan orang-orang yang mengalami cedera kepala itu dari parameter GCS dan beberapa parameter-parameter lain yaitu seperti kesadaran dan juga adanya fraktur pada tengkorak. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke masalah pada sistem saraf. Kalau yang kemarin akut, sekarang kita masuk ke bagian kronik. Ya, nah kita masuk ke bagian kronik. Untuk bagian kronik ini ada beberapa gangguan yang terjadi. Ada gangguan kongenital, ada gangguan kejang, gangguan degeneratif. Kalau degeneratif ini kan kita ketahui akibat adanya penurunan fungsi. Ya, adanya penurunan fungsi. Oke. Di mana di sini ada multiple sclerosis, ada Parkinson, ada amyotrophic lateral sclerosis, ada myasthenia gravis, ada penyakit Huntington. Tapi tidak semuanya saya akan bahas, ya. Satu bagian. Intinya pada dasarnya sama saja terkait dengan penyakit degeneratif kronis itu pada dasarnya sama saja ya. Yang membedakan itu adalah letak di mana yang mengalami degeneratif. Karena penyakit diakibatkan adanya penurunan fungsi tadi. Jadi sel yang lama kelamaan jadi semakin berkurang gitu kan. Kita ketahui sel saraf kan tidak mengalami regenerasi ya. Jadi kalau dia mengalami kerusakan, maka dia akan mengalami ya udah kematian tadi sel, dan itu akan terakumulasi sampai menjadi total kematian sel. Paham sampai sini? Oke, ya. Baik, sebentar ya. Saya balas WA dulu bentar. Kemudian ada demensia ini terkait dengan daya ingat ya. Kemudian gangguan saraf tepi dan juga gangguan kejiwaan. Nah, ini banyak sekali komponen-komponen dari atau bagian-bagian dari penyakit sistem saraf ya. Ini mengapa penyakit pada sistem saraf ini agak sedikit kompleks kalau kita pelajari lebih detail. Tapi sebenarnya kan yang sudah saya katakan kemarin, kata kunci daripada penyakit-penyakit pada sistem saraf, terutama untuk bagian-bagian kronik ini, bagian kejang, degeneratif, sampai ke bawah, ini adalah kata kuncinya ada pada neurotransmitter. Ya, ada pada neurotransmitter. Kalau kalian mengingat mekanisme bagaimana neurotransmitter dilepaskan, dihasilkan, di posisi mana dia berada anggota tubuh dan fungsinya masing-masing, maka kalian akan tahu ketika salah satu bagian komponen neurotransmitter ini berkurang, maka gejala penyakitnya apa. Ya, nanti kita akan coba cek. Oke. Baik. Yang pertama kita masuk adalah bagian gangguan kongenital. Nah, kalau untuk gangguan kongenital ini kan dari bahasanya saja sudah disampaikan bahwa kongenital berarti itu kan ada cacat ya. Nah, cacat pada bagian dari lahir ya. Cacatan pada lahir. Nah, di sini ada yang pertama adalah cacat tabung saraf.
Oke. Nah, untuk cacat tabung saraf ini itu ketika bagian posterior tabung saraf gagal menutup antara 3 sampai dan 4 minggu perkembangan embrionik. Ya, saya ulangi, ini untuk cacat tabung saraf. Ketika bagian posterior tabung saraf gagal menutup antara 3 dan 4 minggu perkembangan embrionik. Jadi pada masa embrionik itu pembentukan sistem saraf. Nah, usia 3 sampai 4 minggu itu adalah masa di mana tabung saraf itu akan mengalami penyelubungan, ya. Jadi mulai pembentukan pada sistem sarafnya. Nah, dalam beberapa kasus ada anak-anak tertentu yang pada usia sekian itu posterior tabung sarafnya itu gagal menutup. Oke, jadi terbuka gitu, ya terbuka. Nah, sama seperti umumnya kalian ketahui bahwa kalau kita berbicara terkait dengan penyakit-penyakit bawaan, oke, penyakit-penyakit keturunan seperti itu atau penyakit yang terjadi pada masa reproduksi, itu adalah itu sangat susah untuk dicari tahu faktor utamanya itu apa. Oke, jadi kalau seandainya kita berbicara cacat, kok bisa ya anak ini lahir cacat? Itu susah untuk dicari tahu faktor utamanya apa. Nah, itu mengapa penyakit-penyakit pada kecacatan tadi dalam hal ini kongenital pada sistem saraf itu etiologi penyebabnya bersifat tidak diketahui atau idiopatik, tidak diketahui. Ya, idiopatik. Oke. Tidak bisa kita ketahui secara pasti kenapa sih anak ini bisa mengalami cacat. Oke, yang ada itu hanya bersifat praduga, kira-kira pasien itu kontaknya dengan apa saja. Itu yang memungkinkan dia mengalami kecacatan tadi. Tapi kalau diketahui secara pasti itu susah. Dan mekanisme aksi dari penyebabnya tadi itu juga susah untuk diterjemahkan kalau kecacatan. Ya, kayak gitu. Angka kejadiannya kalau kita bisa melihat di Amerika itu 1 dari 1000 kelahiran. Lihat ya, 1 dari 1000 kelahiran. Ini apakah banyak? Ya bisa dikatakan cukup banyak ya. Kalau berbicara bahwa dari 1000 anak yang lahir itu ada 1 yang mengalami kecacatan tadi. Ya, kecacatan ini sendiri itu 90% terjadi pada kehamilan, 90% terjadi pada kehamilan di mana tidak ada resiko yang dapat ditentukan. Ya, jadi tidak bisa ditentukan resikonya. Jika memiliki anak dengan NTD, neglected disease ini, tropical disease, ini biasanya terjadi pada daerah-daerah tropis ya. Kecacatan pada anak-anak yang tinggal di daerah-daerah tropis, itu resikonya meningkat 10 kali lipat. Oke, 10 kali lipat. Nah, untuk cacat pada bagian saraf ini itu menduduki urutan kedua cacat bawaan setelah yang pertama itu cacat jantung. Ya, jadi jantung dulu yang paling banyak, biasanya katupnya tidak ada tuh kalau pada bayi. Dinding anatomi dinding jantungnya itu tidak lengkap. Jadi darah itu antara ventrikel, atrium kiri kanan itu biasanya bolong. Jadi saling bergabung tuh darah kotor sama darah yang bersih dengan oksigen itu gabung sehingga pasien akan setengah mati karena zat-zat toksik dalam tubuhnya dalam bertugasnya itu susah dikeluarkan dan oksigennya semakin berkurang, ya. Nah, itu kalau jantung. Tapi kalau yang saraf itu urutan kedua. Oke. Nah, ada 5 jenis terkait dengan cacat gangguan kongenital ini. Yang pertama adalah spina bifida, terbuka atau kronik. Kemudian ada meningokel, kemudian ada myelomeningocele, kemudian ada hidrosefalus. Ini yang mungkin paling sering kalian dengar ya, hidrosefalus. Pernah dengar nggak ini hidrosefalus? Ya, kepala yang membesar itu ya. Nah, itu. Kemudian ada anencefali. Oke. Nah, pengobatan ini kalau untuk cacat tabung ini itu adalah operasi dan penggunaan shunt-nya itu. Jadi mencegah jangan sampai penumpukan cairan semacamnya itu dioperasi intinya. Ya. Nah, bagaimana cara mencegah untuk anak itu bisa jangan sampai dia kena cacat, ya. Nah, karena tadi kita ketahui bahwa cacat pada kepala ini, pada sistem saraf ini bersifat idiopatik, jadi susah untuk diidentifikasi. Oke. Maka salah satunya, cara satu-satunya yang baik adalah kita mencegah jangan sampai dicacat tadi. Apa itu? Adalah kita berikan asam folat. Jadi pada masa kehamilan, seorang ibu yang masa kehamilan diberikan banyak nutrisi untuk perkembangan janin tadi, untuk mencegah jangan sampai ada janin yang tidak berkembang dengan baik. Nah, ada beberapa asumsi bahwa ketika bayi itu, bahkan kalian mungkin pernah melihat bayi yang lahir tanpa tangan, tanpa kaki, gitu ya, kepalanya nyatu dan semacamnya, kan gitu ya.
Nah, itu biasanya diakibatkan karena ketidaknormalan janin itu untuk berkembang. Nah, jadi salah satu tindakan preventif yang perlu dilakukan adalah saat masa kehamilan atau terbentuknya janin dan masa perkembangan janin di per 9 bulan tadi, maka harus dipasok dengan nutrisi-nutrisi yang baik untuk si janin tersebut. Nah, asam folat adalah merupakan salah satu nutrisi yang paling baik untuk hal tersebut, karena asam folat itu bisa sebagai komponen pembentuk jaringan dengan sel-sel di tubuh pada masa embrionik asam folat. Itu mengambil hamil kan biasanya kalau di rumah sakit pasti salah satu obat yang diberikan itu hanya asam folat. Oke, secara tidak langsung memang asam folat itu menjadi terapi utama untuk ibu-ibu hamil. Asam folat sama biasanya ferosulfas tuh. Oke, kedua itu. Kita lanjut ya. Nah, ini bentuk cacat tabung tadi yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, kayak gini. Ini hidrosefalus nih membesar, tidak menutup ya, keluar gitu sistem sarafnya. Oke, biasanya pasien-pasien yang seperti ini, anak bayi seperti ini, usianya tidak lama. Kalau cuma lahir beberapa hari, kemudian meninggal kayak gitu. Ya. Nah, kalau yang seperti ini normal ketika waktu kecil dia membesar, terus bisa dilakukan penarikan cairan karena masih bayi ya, itu kan tengkoraknya masih sangat lembek ya. Bukan lembek kayak agar-agar juga kan, pencet gini dia terus ke kiri ke kanan, enggak. Maksudnya masih tipis banget tengkoraknya. Jadi kalau benturan itu bisa ya hati-hati. Ya makanya kan kalau anak bayi itu yang paling dijaga adalah posisi kepalanya, jangan sampai ada benturan sebenarnya. Oke, nah biasanya kalau bayi baru lahir itu berperan membesar. Nah kalau cepat itu bagus, jadi langsung segera ditarik cairannya. Cairannya ditarik sehingga nantinya itu akan mengecil normal-normal saja. Ya. Oke. Tabung saraf ya. Faktor fisiologinya tidak bisa dijelaskan pasti karena dia bersifat idiopatik. Oke. Kita lanjut. Selanjutnya gangguan kejang atau istilahnya adalah epilepsi. Oke. Nah, ini berarti kejang berulang untuk epilepsi. Definisinya ini adalah gangguan pada sistem saraf pusat ditandai dengan kejang yang bersifat spontan atau unprovoked dan berulang. Kayak remedial. Dia berulang. Ini sebenarnya umum terjadi pada manusia gitu ya. Kita juga sering mengalami pasti kejang yang bukan kejang dengan intensitas yang seperti apa dulu. Ya, kalau seandainya kejang hanya dalam momen tertentu, biasanya kalau bangun pagi atau tiba-tiba dingin, ya gitu ya, tiba-tiba dingin, terus kita langsung ke saat seperti itu, atau kalau mungkin diam pada buang air kecil itu bisa kejang sesaat. Nah itu masuk ke dalam kategori epilepsi. Epilepsi itu adalah keadaan di mana ketika dia kejang bersifat spontan itu langsung muncul tiba-tiba dan itu berulang terus gejala yang sama. Ya, nah itu baru bisa didiagnos sebagai epilepsi. Jadi tidak cepat untuk mendiagnosis seseorang itu mengalami epilepsi. Nah, untuk klasifikasinya sendiri itu berdasarkan tanda klinik dan data EKG, kejang jadi dua. Ada kejang umum, generalized, dan juga ada kejang sebagian, ditanda adanya kehilangan kesadaran untuk yang generalized. Jangan kalau untuk sebagian atau parsial itu tidak sadar. Jadi masih sadar saya tapi dia kejang. Ya, kayak gitu. Oke. Nah, kalau untuk yang parsial ini biasanya susah untuk dideteksi. Kalau untuk epilepsi yang bagian parsial itu susah dideteksi. Tapi kalau untuk yang generalized itu gampang terdeteksinya. Bisa terlihat untuk terdeteksi. Biasa tiba-tiba dia langsung hilang kesadaran terus dia kejang. Nah, itu generalized. Tapi kalau untuk parsial orangnya masih sadar. Oke, terus tiba-tiba dia kejang. Nah, kalau kita lihat dari data EEG-nya seperti ini, ya. Ini kan harus dari potensial aksi ya. Potensial sistem saraf ini kalian lihat. Nah, ini yang masih normal nih, potensial aksinya baik tiba-tiba pada muncul ya. Nah, di sini muncul kejang sampai nanti berhenti lagi kemudian kembali normal. Oke, ini kalau lihat dari data EEG-nya. Oke. Paham? Ya, itu yang namanya kejang ya. Dalam hal ini untuk yang epilepsi. Tapi ingat bahwa kembali lagi epilepsi, seseorang dikatakan epilepsi jika dia mengalami kejang secara spontan dan berulang. Kalau berulang ya berarti itu belum masuk ke dalam kategori kejang. Ya.
Kemudian patogenesisnya. Kejang itu disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara inhibisi dan juga eksitatori pada bagian otak. Ya, jadi adanya gangguan pada penyerapan dan pelepasan dari neurotransmitter yang terdapat pada otak. Di mana kalau kita lihat di sini penyebab utama dari kejang. Coba kalian berpikir nih, pernah melihat orang kejang tidak? Atau orang epilepsi, bukan orang kejang ya, orang epilepsi. Ada yang pernah lihat? Coba kalau ada yang pernah lihat, raise hand. Siapa yang pernah melihat dimanapun itu, baik secara langsung ataupun secara elektronik, misalkan lihat di sosmed atau apa itu, ada tidak yang pernah melihat orang epilepsi? Belum pernah ada? Wah, ini kalian sebagai malu-maluin masa farmasi. Masa ya masa farmasi wawasannya tentang penyakit itu kurang? Tidak pernah lihat sama sekali bagaimana itu epilepsi terjadi? Jadi kalau seandalan keluar terus ada tiba-tiba orang pingsan kemudian kejang, kalian sebagai seorang mahasiswa farmasi apa? Ngeliatin aja. Itu penyakit umum di masyarakat. Ketika itu penyakit umum terjadi di masyarakat, kemudian kalian tidak tahu, itu ya nanti kalian malu dong sebagai mahasiswa farmasi. Terpas di jalan, kalian jalan sama teman-teman kalian yang anak IPS atau anak apa, misalkan Afika ini anak farmasi nih, jadi teman-temannya expect-nya bahwa dia tahu semua nih tentang kesehatan. Terus tiba-tiba ada orang jatuh, pingsan, kemudian kejang. Terus apa kamu lakukan? Liatin aja gitu. Oh, ini kayaknya keserupan ini. Gitu. Wah, ini kayaknya keracunan nih. Gitu. Oh, jangan-jangan ini ada virus nih, hati-hati pasiennya. Kayak gitu. Nah, kalian sebagai seorang mahasiswa farmasi, wawasannya harus dibanyak-banyakin dong. Jangan cuma membaca atau belajar materi yang diberikan saja. Atau tunggu materi diberikan baru mau cari tahu. No, nggak gitu konsep anak farmasi. Konsep anak farmasi itu atau anak kesehatan ya berarti wawasannya harus diperbanyak. Terutama untuk kesehatan. Mulai kebiasaan misalkan memfollow di Instagram itu akun-akun kesehatan, baik itu kedokteran ataupun penyakit apapun itu, di follow. Jadi kalian akan mendapatkan info, tidak perlu sampai dipahami sekali, tapi kalian pernah melihat, itu menambah wawasan tuh. Di YouTube sesekali kalau bosan coba cek penyakit ini bagaimana ya modelnya, kayak gitu. Oh beda kan, coba Pak farmasi di Indonesia sama di luar negeri sama nggak? Itu banyak banget pengetahuan di luar sana dan kalian tidak mencari tahu. Oh, atau nonton film misalkan, coba nonton film yang ada genre kesehatannya sesekali untuk bisa lihat. Karena kalau untuk film-film itu terkadang memang mereka men-setting itu sesuai keadaan yang ada di lapangan ya, ditambah bumbu-bumbu dramanya itu tidak perlu dideskripsikan ya. Tapi kalau kita lihat dari keadaan bagaimana letak rumah sakit, kemudian bagaimana tempat pemeriksaan dan semacamnya itu sama tuh. Jadi itu menambah wawasan kalian. Jadi kalau kalian melihat case di lapangan, kalian tidak akan kaget. Wah, ini apa ya? Waduh, saya anak farmasi tapi saya tidak tahu ya. Tertekan pasti. Ke keluarga kalian datang ke kampung terus ditanya, Nabila ini Om ini ada sakit ini, ada bagian-bagian ini, ada nyeri di sini atau ada gangguan di sini. Kira-kira ini apa ya? Gimana tuh? Masih tahun pertama, tahun kedua kan? Tahun kedua sebenarnya sudah tidak bisa dimaafkan sih kalau kayak gitu-gitu tidak tahu. Kalau kalian masih TPB iya. Udah tahun kedua loh ini. Mayoritas dari kalian. Oke? Nah, karena kenapa? Karena kalau kalian tidak ada keinginan untuk mencari tahu seperti itu, saya bisa menyimpulkan bahwa kalian memang keinginan untuk belajarnya itu atau mencari tahunya itu ya minim. Bukan tidak ada ya, minim. Belum sadar untuk mencari tahu itu. Kalian sudah tahun kedua loh. Ya di luar senior kalian yang tahun terakhir ya. Tapi kalian yang ini itu tahun kedua. Oke. Jadi harusnya pengetahuan umum kalian tentang penyakit itu harusnya sudah cukup lah. At least kalian sudah tahu membedakan, oh ini bentuknya seperti apa. Atau kalau kalian lihat gejala ini mengarah kepada sistem ini deh. Sistem ini deh, sistem ini. At least sistem saja. Tidak perlu bagian organ atau spesifik di bagian mananya. No. Sistem dulu aja cukup. Oh, kalau kejang, apakah kita mengatakan bahwa itu sistem endokrin? Enggak. Apakah jantung kardiovaskular? Kemungkinan tidak. Paru-paru? Enggak. Kenapa tidak? Coba kita lihat. Atau kalian bayangkanlah orang kejang. Kalau orang kejang itu bagaimana sih? Apa yang terjadi? Yang kalian bayangkan lah. Kalau tidak pernah lihat, yang kalian bayangkan itu apa itu kejang? Ya, silakan kita komunikasi saja. Kalian kalau saya ngomong di slide-slide doang, tidak ada paham kalian yakin. Pasti cuma catat, dengar. Jadi tidak ada explore. Oke, coba Devi Prianti aktifkan voice-nya.
Iya, Kak. Kamu coba membayangkan kejang itu. Bayangkan saja kejang. Kira-kira kejang itu seperti apa sih bentuknya? Ya gimana? Yang kamu lihat kejang itu ketika matanya meramlek kayak gitu-gitu atau seperti apa? Tidak tahu. Untuk tahun 2, kejang tidak bisa dideskripsikan. Nabila Andrea, ya kejang bagaimana? Definisikan saja, terserah sesuai bahasa, tidak perlu ilmiah. Kejang itu seperti apa sih yang kamu ketahui? Gimana ya, aku Hmm? kayak gerak-gerak gitu loh. Gerak-gerak kayak gimana? Gerak-gerak biasa ini? Atau seperti apa? Ada bahasa Indonesia yang saya tidak bilang kalian ke bahasa ilmiah, bahasa Indonesia saja. Badannya kayak tegang gitu, Pak. Oke, bisa tegang, kaku, bisa. Terus apalagi? Yang lain mau menambahkan silakan. Gerakannya tidak terkendali. Nah, Gerakannya tidak terkendali. tidak terkendali, betul. Bentuk gerakannya seperti apa sih? Tersentak, itu bahasa Indonesia kan? Tersentak-sentak kan? Ya enggak? Tidak beraturan. Saya suruh kalian ke bahasa Indonesia kan saja sebenarnya. Tidak usah bahasa ilmiah dulu. Nah, kalau kalian kira itu masuk kepada sistem apa sih yang terlibat di situ? Langsung ke saraf? Enggak. Apa? Kira-kira langsung ke saraf kalau kalian tersentak-sentak itu langsung. Apa? Ini sistem otot. Nice sekali. Otot. Muskuloskeletal kan? Kan yang bergerak otot. Ya enggak? Betul kan? Betul dong. Oke, kan yang tersentak kan bukan bola mata doang kan, tapi kan badan yang tersentak, iya kan? Yang kejang kan badan kan. Itu kan berarti otot, tulang, muskuloskeletal. Oke. Nah, sekarang kita telusuri ke belakang. Otot itu dia tersentak, berarti kan gerakannya tidak teratur, kontraksinya tidak teratur, gitu kan? Nah, pertanyaannya siapa yang mengatur kontraksi otot? Yang mengatur kontraksi otot siapa? Ayo. Bisa. Dipikirkan, pasti kalian tahu kok. Apa? Apa di apa? Nggak kedengeran, Dian. Apa? Otak, Pak. Betul sekali. Kenapa harus takut? Otak. Saya belum nanya tuh, bagaimana mekanisme otak mengatur pergerakan otot. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, saya kasih nilai tugasnya full dari saya. Ada nggak yang tahu bagaimana otak mempengaruhi pergerakan otot? Nah, nggak ada kan? Ya udah lulus UTS-nya dari saya. Nggak ada juga. Pak, kok berani ngasih nilai UTS nilai UTS penuh cuma menjawab seperti itu? Ya yakin kalian tidak akan jawab. Wong tadi saya tanya kejang aja nggak bisa jawab, gimana mau mekanisme itu? Makanya saya pede ngasih kayak gitu. Ya enggak? Ya kan? Nah, kalau kalian sudah belajar kemarin, otot kita itu kan dipengaruhi oleh otak. Nah, kita bisa mengatakan pergerakan kejang tadi itu kan karena sistem motorik ya. Itu kan pergerakan motorik ya. Nah, itu kan berarti tidak terkendali dengan baik. Siapa yang mengendalikan? Yang mengendalikan itu adalah otak. Bagaimana cara otak mengendalikan? Harusnya sudah tahu itu ketika mempelajari pada mekanisme sistem saraf. Kalian yang angkatan angkatan tahun 2020, apalagi yang ke atasnya, itu sudah mempelajari mekanisme sistem saraf, sudah mempelajari mekanisme potensial aksi, udah belajar kan? Kalian bahkan 2020 belajar 2 kali loh. Anfisman kemarin sama di biosel. Ya enggak? Dari situ harusnya kalian udah tahu bagaimana mekanismenya. Kita ketahui bahwa otot-otot di tubuh kita gerakannya diatur oleh neurotransmitter yang terdapat di otak dari potensial aksi. Potensial aksi yang dikenakan oleh neurotransmitter pastinya. Kita ketahui potensial aksi terjadi, natrium masuk, kalsium masuk, bla bla semacamnya kan gitu ya. Bergerak kan impuls
Ada neurotransmitter melompat lagi dia ke neuron yang satunya, jalan terus. Nah, terus bagaimana ketika impuls itu kemana ujungnya? Impuls itu kalau disaraf kan ujungnya ke organ efektor kan? Ya enggak? Dari otak ke organ efektor kan? Itu klasik, kalian harusnya sudah tahu itu. Nah, terus apa yang terjadi di organ efektor tersebut tergantung dari organnya apa. Kalau di otot, ketika impuls saraf datang ke otot, maka nantinya akan terjadi mekanisme kontraksi di mana akan terbentuk yang namanya jembatan miosin dan aktin. Klasik tuh dijelaskan berkali itu. Ada impuls datang, kemudian mencetuskan kalsium untuk masuk ke dalam sel-sel otot itu untuk menyebabkan adanya interaksi antara miosin dan aktin. Sehingga nanti terbentuk jembatan miosin aktin, kemudian terjadi kontraksi. Kan gitu. Mekanisme klasik yang sudah harusnya kalian tahu tuh, di luar kepala. Ya. Berarti otak kan yang mempengaruhi. Nah, sekarang kita tinggal lihat apa yang menyebabkan impuls itu bisa sampai ke otot, dari otak, dari biar tidak balik otot ya. Jadi dari brain ke muscle ke otot. Nah, itu benarnya. Kita bahwa setiap impuls saraf itu akan bisa menyampaikan sampai ke tempat organ efektornya itu tergantung pada neurotransmitter yang terlibat, ya enggak? Ya kan? Sistem saraf kita itu untuk impulsnya bisa sampai ke organ efektor itu tergantung pada neurotransmitternya. Ada yang masih ingat neurotransmitter utama untuk motorik itu apa? Yang mengatur motorik? Neuron kolinergik, Pak, asetilkolin. Asetilkolin kurang tepat, Dian. Bisa, tapi itu bukan motorik utama. Ada lagi yang mempengaruhi motorik lebih banyak tuh. Dan dia fokusnya gini, sorry, sebelum tadi, biar saya tahu kenapa dia mungkin menyebut asetilkolin, karena memang ada asetilkolin juga. Saya spesifikkan coba seperti ini. Kalian kalau otot ini bergerak secara sadar atau tidak sadar? Kalian menggerakkan tangan itu saraf sadar atau tidak sadar? Sadar dong. Ya kan, kalau tidak sadar bergerak itu bahaya tuh. Berarti kalian ngigo, ya. Saraf sadar kan? Enggak. Nah, kalau saraf sadar, menurut kalian itu masuk kepada sistem saraf pusat, bagian yang mengendalikan sistem saraf pusat atau sistem saraf tepi? Otonom. Kira-kira. Sistem saraf pusat atau otonom? Sadar atau otonom? Iya, pusat kan. Nah, sekarang kita lihat neurotransmitter yang berarti kan sudah ada kata kunci tuh. Motorik, yang bergerak kan motorik. Kemudian yang terlibat saraf pusat. Nah, kira-kira neurotransmitter yang spesifik di saraf pusat apa? Asetilkolin tidak spesifik di saraf pusat. GABA bukan, Pak? Nah, itu. Benar sekali. GABA atau bahan pencetusnya adalah glutamat. Mecin, monosodium glutamat tuh. Paham nggak? GABA. Ya, yang terlibat utama dalam motorik itu tadi adalah GABA. Nah, artinya apa? Menurut kalian, di bayangan kalian lagi, saya aja kalian berlogika. Ya. Kalau kejang tadi, menurut kalian ya, kejang tadi kira-kira menurut kalian ya, kalau kejang kira-kira impuls saraf yang nyampe ke otot itu banyak atau sedikit? Banyak. Apa? Banyak. Banyak. Ya dong, kalau seandainya dia banyak berarti kan gerakannya semakin berkali-kali kan, ya enggak? Nah, kalau dia banyak, berarti kan artinya impuls saraf ini bisa meloncat berkali-kali kan dari neuron satu ke neuron yang lain. Berarti neurotransmitter yang terlibat di situ banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Nah, udah terjawab tuh patofisiologinya. Berarti kalau kita tarik garis lurus bahwa penyebab terjadinya satu epilepsi itu kan dipengaruhi oleh adanya gangguan ini ya, inhibisi dan eksitatori. Itu apa? Menyerap pasan. Nah, dalam konsepnya, ini ya saya buat kalian logika. Pengaruhnya ke penyepan eksitatori pelepasan, pecahnya selubung. Ya, pecahnya selubung pada neurotransmitter. Oke. Kalau di bayangan kalian untuk kasus epilepsi inilah kira-kira inhibisinya itu kenapa, eksitatorinya kenapa? Kataku apakah lebih dihambat atau lebih terhambat atau terpacu? Saya ulang. Untuk menyerap eksitatori itu pelepasan, gitu ya. Nah,
dalam dua kasus tadi itu menurut kalian kira-kira masing-masing itu mengalami penyerapan yang mana yang mengalami penyerapan, yang mengalami aktivasi yang mana, yang mengalami blok atau nonaktifnya yang mana, yang mana yang terpacu, yang mana terhambat, kira-kira? Paham saya? Tidak paham. Kenapa tidak paham? Karena kalian masih sudah bagaimana neurotransmitter. Oh, ini aja yang ingat transmitter dilepaskan. Ayo, umum saja, tidak usah spesifik neurotransmitternya apa, umum. Neurotransmitter lepas dari presinaps. Bagaimana? Kalau itu kalian, kan sudah saya bilang, kalau bagian neurotransmitter tidak ingat, jangan bermimpi untuk bisa belajar penyakit sistem saraf. Kalian mau hafal satu persatu penyakit sistem saraf gak akan ada ujungnya. Kata kuncinya di neurotransmitter. Ya enggak? Kalau saya tidak salah di PPT ini ada. Jangan saya ke penyakit ternyata bagi kalian lama nanti saya jelasinnya. Ini gambaran. Oke, ada yang bisa ngejelasin perlu spesifik. Dari sini nih. Ya kan? Dari gambar ini. Kalau kali-kali bilang, bahkan dari kalian angkatan 2020, 2018, 2019, saya sudah sampaikan ini mulai dari Anfisman. Kata kunci bilang, sistem saraf vital, karena banyak mahasiswa yang tidak paham konsepnya dan hanya mengandalkan hafalan. Begitu banyak penyakit pada sistem saraf, gak akan mungkin kalian hafal semuanya dalam satu waktu. Kata kuncinya kan di sini. Iya dong. Ya. Bisa jelasin ini pelepasan sederhananya saja, bagaimana dia melepas. Izin coba menjawab ya, Pak. Silakan, Zahratun. Oh, ya udah silakan Zahratun. Saya kira dari Zahratun. Ya apa, Zahratun, silakan. Habis itu nanti lengkapi lagi Carolina. Silakan. Oke, baik. Itu sudah cukup baik tuh. Mekanisme neurotransmitter kontak, tapi masih ada beberapa komponen yang terlepas di situ. Dan komponen yang mau dimaksud nanti daripada ke epilepsi tadi itu belum terbayangkan dari penjelasan Zahratun. Masih ada yang kurang. Kira-kira ada yang bisa nambahkan? Carolina mau tambahkan nggak? Atau sama seperti itu tadi penjelasannya? Silakan Carolina. Iya, hampir sama sih Pak. Neurotransmitter yang ada di resiko nanti pecah. Ya, habis itu masuk melewati celah sinaps, masuk ke sinaps dan berinteraksi sama reseptor neurotransmitternya, terus sama Zahratun. Oke, baik. Ada dua hal yang mungkin saya perlu arahkan kalian. Yang pertama, neurotransmitter ini berasal dari mana? Nih, siapa yang ngasilin? Masih ingat? Ini yang ngasilin. Apa ini? Apa? Akson? No. Presinaps itu prosinaps itu bagiannya, ya, tapi yang menghasilkan bahan baku ini siapa? Yang menghasilkan itu ini plasma, ya. Ya kan? Nah, ingat kalau kita ingin membuat suatu ya enggak? Ya kan? Dari mana bahannya neurotransmitter ini? Satu dari nutrisi, kedua, masih ingat kan ada yang namanya daur ulang? Neurotransmitter yang di sini setelah kontak kemana dia? Neurotransmitter ini kontak, apakah dia kontak selamanya? Kan tidak. Terlepas kan setelah mencapai afinitasnya kan. Terus kemana neurotransmitter ini? Masih ada ingat? Nah, ini yang menyebabkan kalian SP. Karena kalian kurang eksplor. Ayo bisa, saya yakin kalian bisa kok. Ini kan simple. Kan diuraikan, ada yang dibuang bahannya, ada beberapa bahan lagi yang ditarik ke dalam. React, kan react masukin kan? Ya enggak? Ya enggak? Nanti diserap kembali beberapa bagian terus dijadikan oleh plasma untuk baku untuk buat yang baru lagi. Gitu ya. Jadi pecah, nanti bagian yang dibuang, laktat biasanya ada beberapa lainnya yang masih bahan baku diambil lagi. Nah, pengambil kembali itu react itu kan masuk ke dalam.
menyerap kan. Nah, itu yang dinamakan inhibisi tadi. Paham nggak? Paham ya? Nah, terus ini kenapa dia bisa keluar? Awalnya kan dia dalam fisik kan, kemudian dia keluar, pecah kan ini. Proses pecahnya selubung itu namanya apa? Masih ada ingat pecahnya selubung? Proses pecahnya selubung itu dinamakan dengan istilah eksitator tadi. Melepaskan, exit keluar dia. Paham? Nah, sekarang coba ingat tadi istilah definisi epilepsi tadi apa? Gangguan pada inhibisi dan excitatory. Kira-kira apa yang terjadi dengan inhibisinya, dihambat atau dipacu, sedangkan excitator coba ada yang jawab nggak? Langsung logikakan saja yang tadi. Kan tadi Carolina udah jawab tuh. Epilepsi berarti karena banyak. Kalau gerakan banyak berarti impuls sarafnya banyak atau sedikit? Banyak. Kalau impuls banyak berarti transmitternya banyak atau sedikit? Kan? Sekarang kalian ada logikakan. Kira-kira kalau di sini menjadi banyak, lagi hambat. Ya, betul. Menjadi banyak. Lipat semakin banyak yang pecah kan, semakin banyak yang lepas. Ya enggak? Paham? Nah, kemudian inhibisinya ini banyak atau semakin banyak atau semakin dipacu atau dihambat? Dihambat. Karena dia dihambat bahan baku jadi tidak sulit. Ya enggak? Di sini bertumpuk semua, kan intinya kan bukan banyak di dalam, kalau neurotransmitter di sini banyak, karena kalaupun di sini banyak selama tidak kontak dengan reseptor tidak masalah. Yang jadi masalah pada penyakit itu adalah ketika neurotransmitter terlalu banyak atau terkontaktor. Apa neurotransmitter kontak dengan reseptor jika dia berada di celah sinaps dalam presinaps tidak masalah. Tidak ada efek. Kapan dia sinaps, maka itu akan menjadi semakin banyak interaksinya. Paham? Jadi kasus dalam epilepsi tadi itu terlalu banyak apa? Apa yang banyak di sini? Neurotransmitter apa tadi? GABA. Gitu ya? Paham? Tidak sulit kan sebenarnya. Kalau kalian belajarnya rigid satu persatu. Oh, lihat dari gejalanya dulu. Nah, yang menjadi susah itu adalah kalau kalian mau menghafal satu persatu. Wah, nggak bisa mau dihafal satu persatu. Ya? Paham ya? Nah, ini. Kurangnya transmisi inhibitori. Jadi kurangnya pannya tadi. Gitu ya? Oke, banyak ini bertumpuk semuanya di sama meningkatnya excitatory. Pelepasannya dipacu. Jadi glutamatnya ini banyak, GABA ini semakin banyak di celah sinaps. Semakin banyak di celah sinaps, semakin banyak neurotransmitter yang mengaktifasi reseptor. Semakin banyak neurotransmitter yang mengaktifasi reseptor, otomatis semakin banyak impuls yang lompat dari presinaps menuju ke pasca sinaps. Semakin banyak impuls ke pasca sinaps, maka semakin banyak impuls menuju ke efektor. Ya kan? Menuju ke efektor kan? Karena di situ GABA itu khususnya untuk motorik, maka impuls akan nyampe ke bagian makin impuls sampai ke motorik, apa yang terjadi? Maka gerakan motorik menjadi tidak beraturan. Yang dinamakan kejang tadi. Paham nggak? Nggak sulit sebenarnya. Semua penyakit saraf, bukan semua penyakit, sebagian besar penyakit pada sistem saraf, kalau kalian mau tahu, itu adalah pelajari saja tadi mekanisme neurotransmitter. Nanti kita jawab lagi pada gangguan kejiwaan. Lihat ya, gangguan motorik sama gangguan kejiwaan mekanismenya sama. Hanya neurotransmitternya saja berbeda, hanya posisinya saja berbeda, tapi mekanisme pelepasannya sama. Oke, kita lanjut ya. Nah ini. Sekarang kita lihat pembagian dari kejang tadi. Nah ini ada kejang water, seizure, ini kehilangan aura, ya. Bukan aura negatif, aura positif ya, tapi memang penglihatan atau kesadaran, kok penglihatan sih, kesadaran hilang ya. Kemudian absence petit mal, no aura, singkat 10 detik ya. Kemudian mioklonik ini terjadi sentakan tiba-tiba satu atau lebih dan tiba kena. Jadi gerakan sentakan tiba-tiba kemudian dia jatuh ya. Kalau petit mal ini cuma singkat saja 10 detik dia kejang terus dia sadar lagi ya. Kalau absence atau petit mal, paham? Kejang, oke. Singkat, tidak ada aura, maksudnya dia masih masih sadar, hanya sekitar 10 detikan ya. Kemudian kalau mioklonik yang biasa kalian lihat kalau kalian lihat di YouTube, ini mioklonik, akan tiba-tiba lebih ekstremitas, jatuh ya kalau yang ini. Kemudian tonik,
Ini adalah istilah seluruh tubuh, bayi dan anak-anak, sedangkan anak dan dewasa. Kemudian selanjutnya ada kejang parsial atau partial seizure. Ini tidak kehilangan kesadaran, simple dan kompleks. Kalau saya di hanya salah satu bagian, tidak keseluruhan. Kalau yang generalize, yang ini epilepsi itu satu tubuh, ya tubuh. Tapi kalau untuk yang simple ini hanya terjadi pada bagian tubuh tertentu saja. Kemudian kalau untuk kompleks, gerakan terkendali, contohnya mengunyah dan lain-lain tanpa kesadaran. Jadi dia tiba-tiba mengunyah gitu kan, tanpa kesadaran. Atau meringis. Tahu kan meringis bagaimana? Tahu dong. Kayak gitu. Kemudian ada namanya status epileptikus. Nah, kalau status epileptikus ini ya dia serangan epilepsinya udah berkali-kali ya, tingkat yang bisa dikatakan tingkat yang emergensinya lah, berarti gitu. Oke. Nah, secara klinis digambarkan sebagai kejang toklonik. Nah, ini definisi dari kejang tadi. Ya, kalau kita lihat dari istilah yang kalian lihat di umumnya itu ada namanya tonik dan klonik. Tonik itu adalah tubuh menyentak. Jadi, pasien-pasien epilepsi itu akan kaku dulu, gitu ya. Kaku, kemudian nanti dia akan tersentak. Ditandai dari kaku dulu, tonik dulu, baru klonik muncul. Kaku terus dia tersentak. Di satu sisi dia kontraksi tapi tersentak karena terlalu banyak. Jadi otot melakukan proses sentakan tadi, ya, untuk menyeimbangkan tadi. Oke. Nah, itu akan sangat melelahkan pasien-pasien epilepsi kalau dia sudah kronik muncul, dia hilang kesadaran, kalau dia udah bangun, itu akan sangat melelahkan bagi dia. Dia capek sekali. Ya, karena bahwa otot akan dipaksa kontraksi terus-menerus tanpa ada relaksasi dari tuan waktu tertentu. Kalian kalau lari saja pasti kalau sedikit-sedikit capek, diam kan? Nanti kan? Nah, untuk epilepsi itu tidak, dia akan dipaksa kontraksi terus-menerus. Karena otot kalau dia kontraksi, otomatis dia akan membutuhkan banyak energi kan? Ya enggak? Semakin banyak yang dibutuhkan, semakin banyak pembuangannya dihasilkan. Pembuangannya itu apa? Laktat. Laktat yang dihasilkan dari hasil pembakaran tadi itu akan bertumpuk pada jaringan-jaringan otot dan itu akan menyebabkan kelelahan. Jadi kalau kalian lelah itu karena terlalu banyak laktat di situ. Ya. Nah, itu yang terjadi pada pasien epilepsi. Ya, jadi laktat yang terlalu banyak. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Tadinya saya mau memutarkan kalian video epilepsi, tapi materinya masih ada beberapa dan ini waktu tinggal 20 menit. Akibat dari tadi menanyakan kejang itu pernah lihat atau tidak, ternyata belum pernah lihat kejang kan. Nah, itu bahaya banget tuh informasi. Balik dari setelah dari kuliah ini, saran saya tadi ya, ikuti follow akun-akun, kadang-kadang kan anak sosmed banget, pasti ikuti follow akun-akun yang berbau kesehatan. Jangan hanya farmasi saja, kedokteran kalau perlu. Ya, kayak gitu. Dalam atau luar negeri, biar kalian update tuh. At least kalian pernah melihat. Jadi kalau kalian lihat di lapangan nanti, kalian sudah bisa menjabarkan, oh ini kasus seperti ini, kasus seperti ini. Tidak perlu ambil tindakan pun tidak masalah sebenarnya. At least kalian tahu. Ya, kayak gitu. Oke, selanjutnya gangguan degeneratif kronik. Nah, gangguan ini berapa bagian? Ada MS atau multiple sclerosis, ada Parkinson, ada ALS, kemudian ada myasthenia gravis, dan ada Huntington disease. Nah, untuk penyakit degeneratif kronik, kata kuncinya adalah kronisitas dan perkembangan. Kronisitas dan perkembangan itu kata kuncinya. Maksudnya apa? Ya, karena penyakit degeneratif ini kan, artinya saya sudah degeneratif, penurunan fungsi ya. Bahasanya saja sudah degeneratif atau penurunan fungsi. Berarti penyakit ini terjadi akibat ada saja secara perlahan demi perlahan, berkembang sedikit demi sedikit sampai nanti titik di mana kematian sel yang terjadi pada sistem saraf itu sudah mencapai titik kronik, udah terlalu banyak, maka muncullah penyakitnya. Paham? Paham ya? Nah, kita masuk ke penyakit pertamanya. Harusnya saja yang ada dua mungkin saya jelaskan nanti, multiple sclerosis sama Parkinson ya. Semoga sempat sampai ke demensia. Nah, ini multiple sclerosis. Apa sih itu multiple sclerosis? Multiple sclerosis adalah penyakit radang pada sistem saraf pusat di selubung mielin dihancurkan. Masih ingat selubung mielin? Bentar, saya ambil minum dulu ya, bentar, 2 menit. Maaf. Lanjut. Oh ya, ini multiple sclerosis terjadi pada selubung mielin yang dihancurkan. Tahu itu selubung mielin apa? Apa selubung mielin itu? Selubung yang melindungi apa?
Nah, selubung yang melindungi akson dan juga sekaligus sebagai sumber makanan akson ya, sumber isi dari mielin tersebut tadi. Nah, mielin apa nih? Masih ingat nggak fungsi dari mielin ini melindungi dalam hal apa nih? Untuk mencegah terjadi kontak. Nah, ya, mencegah akson yang satu sama akson yang lain dari neuron itu akan kontak. Pada dasarnya akson ini kan banyak mengalirkan listrik ya, impuls saraf dalam bentuk puls listrik kan. Jadi kalau seandainya neuron satu dan neuron yang lain aksonnya saling ketemu, itu kan kemungkinan akan terjadi kalau dalam sistem kelistrikan kita mendengar istilah koslet ya, kan gitu. Nah, tujuan dari si mielin itu tadi adalah itu. Oke, satu itu. Kemudian sumber nutrisi. Kemudian juga mielin itu kan mempengaruhi gerakan dari saraf di akson. Masih ingat bagaimana impuls listrik berjalan di akson? Jalan lurus gini, gulung-gulung, lompat-lompat. Lompat-lompat kan dari nodus transverse yang satu ke nodus yang satu, nodus yang satu, nodus yang satu gitu ya. Melompati dari mielin. Tujuannya apa? Ya itu kuasa Tuhan ya, dibuat seperti itu biar responnya cepat. Itu mengapa sistem saraf ya. Oke. Jadi dia melompat-lompat. Nah, sekarang kita lihat. Oke, kita logik dulu nih. Sebelum gini ya, karena kali ini kan kalian sudah berulang ya kuliahnya, jadi saya tidak akan jelasin lagi lebih dari 20-30 terlalu kan kuliah kan. Yakin kalian cuma catat terus hilang. Sekarang kita logik lagi. Multiple sclerosis itu diakibatkan oleh selubung mielin yang hancur. Sama seperti yang di awal tadi, ini idiopatik tanya nih ya. Idiopatik jadi diketahui secara pasti karena dia sifatnya autoimun. Ya, karena dia sifatnya autoimun. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat. Fungsi mielin tadi itu adalah agar dia melindungi akson, agar aksonnya agar impuls yang di akson tadi melompat-lompat kan. Sekarang coba kita bayangkan bagi apa yang terjadi kalau mielinnya hilang. Kira impulsnya itu lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat atau lebih lambat? Lebih lambat. Apa? Lebih lambat. Gedein dikit, kasih demo hebat tuh. Apa? Afrika? Mungkin lebih lambat. Lebih lambat. Afrika bilang lebih lambat. Ada yang lain? Lebih cepat Pak, karena kan biar jadinya kontak akson ya Pak ya kalau selubung mielinnya. Oke, coba kita misalkan saya nggak pakai pen ya. Dan itu kan gini ya. Anggap saja gini ya. Nih, misalkan kayak gini. Loh, kok ada garis itu lagi satu. Awalnya dia kan gini. Gitu. Set. Ada. Bagaimana? Dia dari sini ke sini maksudnya. Atau dia dari sini, sini. Yang kedua dong. Kan istilah dari mielin adalah sebagai sebagai isolatornya ya. Ya kan? Jadi kalau seandainya si jaringan lemaknya nggak ada, maka dia akan menjalar tuh gitu ya. Udah nggak? Ya ibaratnya gini lah. Kalian kalau ada pernah ke sungai? Oh, kalau ke sungai pernah, lihat orang kejang-kejang nggak pernah. Memang kalian terlalu banyak main kalian ini, ya. Banyakin baca buku. Main mulu kalian. Saya pernah ke sungai kan? Saya rasa semua orang juga pernah ke sungai lah. Terus kalau kita mau jalan ke sungai itu tidak mau basah tuh, apalagi baru datang kan mau foto-foto tidak mau basah dulu tuh. Nyari jalan-jalan yang ada batu-batunya kan. Lompat ke batu satu, lompat ke batu satu, ke batu satu gitu kan. Nah, anggap saja air di sungai tadi itu adalah mielinnya dan batu-batu tadi adalah ujung-ujung akson yang kita lompati. Ya kan? Kalau seandainya batunya jauh, kita akan lompat ke batu yang satu kan, lompat jauh lagi, yang satu loncat lagi kan. Terjadi kalau seandainya gini, wah batunya kejauhan tuh, ada airnya, tapi saya mau ke batu yang sana tapi saya tidak mau basah, apa yang kalian lakukan? Kalian mau loncat ke batu yang satu tapi agak jauh tuh, sedangkan ada air, kalian tidak bisa loncat ke sana tapi kalian harus ke sana. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Ya kan saya bilang kalian tidak mau menyentuh air. Kalau menyentuh air mah itu tenggelam, artinya tidak menyentuh air. Kalian akan mencari batu yang lain terus kalian taruh di depan kalian. Main ke airnya cuma main foto-foto, nggak menikmati. Bukan anak bukan apa istilahnya lagi tuh, anak-anak desa yang suka main air itu kan gitu kan biasanya, diambil batunya yang lain dari luar ditaruh di depan kalian kan, yang lebih dekat kan, ya enggak?
Kalau seandainya ini tutup semua tuh, ya enggak, taruh batu semua. Betul? Kalau sudah ada batu di situ, apakah kalian akan loncat tetap ke sana atau jalan setapak? Jalan setapak. Jalannya itu kan batu-batu yang kalian tadi kan, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Kali 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, atau ada teman kalian yang bisa melompat terus loncat langsung ke ujung batu sana. Lebih cepat yang mana? Lebih cepat langsung loncat. Loncat. Nah, kasus dalam kasus ini adalah mieli itu airnya. Dengan batu, maka kita akan jalan setapak. Ya kan? Ya enggak? Sila melon langsung itu ketika ada air, tetap ada air di situ. Kalau tidak ada dan cuma ada tapi dia harus ke ujung, maka dia akan meloncat. Dia nggak bisa jalan air karena air boleh diinjak, bahasa kasarnya gitu. Paham maksudnya sampai sini? Nah, itu yang terjadi pada myasthenia multiple sclerosis. Ya. Logikanya seperti itu. Nah, artinya apa? Maka kalau lihat. Nah, sekarang kita banyak. Udah sampai logika tadi nyampe nggak? Nyampe ya, karena mielin kan. Sekarang kita lihat. Kalau impulsnya, berarti impulsnya melambat kan? Ya. Kalau impulsnya melambat, kira-kira respon terhadap organ efektor semakin banyak atau semakin sedikit? Sedikit. Jelas, impuls respon yang nyampe efektor akan semakin sedikit. Oke? Nah, sekarang kita tinggal lihat organ efektornya misalkan di otot. Kalau organ efektornya di otot, kira-kira otot kita menjadi kontraksi atau relaksasi? Menjadi kuat atau menjadi lemas? Lemas. Sudah. Ya kan? Kalau nyampenya itu dia di bagian mulut mulut lagi, di bagian otot berbicara. Kira-kira berbicara kita itu akan menjadi lambat atau menjadi cepat? Menjadi lambat kan, karena responnya aja lambat kan, ya enggak? Paham? Itu yang menyebabkan kalian lihat di sini muskuloskeletal lemah. Ya tadi udah terjawab karena sarafnya lambat nyampe. Paham sampai sini? Dari situ kalian udah bisa logikakan semua gejala-gejala yang diakibatkan karena lambatnya neurotransmitter ke ujung efektor, maka itu adalah gejalanya. Nah, ini tadi logikanya. Tadi saya tidak munculkan gambar ini biar kalian menghayal dulu. Oke? Paham? Nah, harusnya kan loncat tuh 1, 2, 3. Tapi karena ini jadi 1, 2, 4, 5, 6 loncat lagi. Jadi lambat kan? Ya? Paham sampai sini? Oke. Untuk selanjutnya kalian logik aja. Kepada logik aja. Tapi untuk bisa logik harus punya dasar. Untuk punya dasar harus membaca. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Bu Riri. Alhamdulillah. Siap. Makasih. Mohon maaf. Kita lanjut. Oke? Bisa? Kata kuncinya yang apa kalian baca dasarnya dulu. Apa dasarnya? Ya sistem saraf, sel neuron seperti apa, anatominya, komponen-komponen sel neuron itu apa, mulai dari dendrit sampai akson, ada presinaps, postsinaps, ada neurotransmitter, itu yang kalian kuatkan. Kalau kalian memperkuat itu, penyakit apapun itu, kalian tinggal logikanya ke sana saja, mengarah ke sana. Oke? Paham di sini? Paham ya? Kita lanjut. Parkinson lagi. Ini kita lanjut. Nah ini, degeneratif kronis, Parkinson. Tadi multiple sclerosis, sekarang Parkinson. Kita cek dulu apa itu Parkinson. Parkinson yang disebut sistem nigrostriatal neuron yang mensekresi dopamin. Nih, ada lagi nih sekarang dopamin di substansia nigra. Substansia nigra komponen di dalam otak. Nih di bagian ini sini. Ini yang fungsi untuk menghasilkan dopamin. Substansia nigra itu menghasilkan dopamin. Ya. Oke. Nah, pada pasien Parkinson, itu terbentuk adanya namanya Lewy body. Lewy body itu adalah struktur lingkaran abnormal dengan inti padat yang terinfeksi nuklein, protein presynapton riatik Parkinson. Bah, ribet. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah pada daerah di bagian otak kita, terutama di substansia itu mengalami gangguan. Nih, ada lingkaran nih, Lewy body nih, ya, cacat tuh, rusak. Kerusakannya terjadi pada bagian daerah substansia nigra. Paham? Substansia nigra. Ketika substansia nigra terganggu, otomatis sekresi dopamin juga akan terganggu. Kenapa bisa terbentuk Lewy body? Sama seperti yang di myasthenia gravis, ini sifatnya autoimun. Jadi rusak karena ada imunitas. Oke. Nah, itu biasanya terjadi karena fungsi degeneratif. Semakin lansia itu kan terlalu banyak perubahan pada tubuh ya, itu menyebabkan kerusakan pada ini.
Nah, ini mekanismenya, tapi saya tidak perlu jelasin mekanisme aksi dari bagaimana terjadinya kerusakan pada bagian substansia nigra. Intinya adalah ada mekanisme imun gitu. Kalau kalian mau saya jelaskan secara singkat, jadi ini adalah protein parkin yang berfungsi untuk pembentukan substansi. Nah, parkin ini komponennya nah, karena reaksi autoimun, kalian sudah bayangkan kalau kalian mendengar istilah itu bisa terjadi adanya perubahan struktur pada imun yang mana dia melawan diri sendiri, kan? Ya kan, autoimun kan melawan diri sendiri ya. Nah, itu rusak. Nah, pada waktu rantai begini berubah komponennya. Ya, komponen yang berubah ini lah yang nanti akan masuk substansi kemudian akan merusak barat itu. Jadi ya strukturnya berubah, kemudian dia balik menyerang. Pernah nonton X-Men? Film Mutatan. Film-film mutan. Ya kan? Film-film itu kan monster kan? Karena akibat pada perubahan struktur pada DNA bla bla bla. Nah, seperti itulah simpelnya. Tapi bukan berarti kita jadi mutan. Itu dalam bentuk yang ekstrim lah itu ya. Meskipun tidak ada di dunia yang benar itu. Oke? Paham? Oke. Sekarang kita tinggal lihat bagaimana gangguan pada kronis. Yang pertama adalah utamanya yaitu tremor, kekakuan, melamanya gerakan dan ketidakseimbangan tubuh. Kenapa bisa seperti itu? Sekarang kita tinggal lihat apa sih pada motorik. Dopamin fungsinya adalah untuk mengatur gerakan kita yang gerakan teratur di tubuh. Misalkan kalian nih, kalau saya suruh bergerak, coba Afika gerakan tanganmu dari kiri ke kanan, telapak tanganmu dari kiri ke kanan. Nah, itu teratur kan, kiri ke kanan. Kenapa bisa kiri ke kanan teratur? Itu dikarenakan kita punya dopamin tadi. Gerakan kita teratur. Dan di yang orang-orang Korea itu dopaminnya bagus banget tuh. Makanya gerakannya sampai kelingking-kelingingnya, presisinya bagus kan, kalau orang Korea. Nah itu kan gerakan teratur, itu dopamin. Ya, semakin diakibatkan adanya kerusakan pada substansia nigra. Ingat, substansia nigra ini fungsinya untuk apa tadi? Menghasilkan dopamin. Dopaminnya rusak. Dopaminnya rusak, substansia rusak. Berarti dopaminnya banyak atau sedikit? Sedikit. Karena rusak kan pabriknya. Ya enggak? Kalau dopaminnya sedikit, kira-kira gerakannya teratur atau tidak teratur? Enggak teratur. Iya kan? Itu mengapa orang-orang Parkinson dia akan tremor terus. Dia mau megang aja nggak bisa. Gini. Beda dengan kejang ya. Kalau kejang itu kan ke arah torik, ya, pergerakan konstan, ya. Tapi kalau ini gerakan kalian. Nih, kalian kalau saya suruh menggenggam, itu kan bisa menggenggam kan. Nah, kalau tidak ada dopamin tadi, itu nggak bisa menggenggam, karena dia tidak teratur gerakan. Duduk. Kalau duduk, kalian duduk sekarang bisa stay di tempat kan, tidak jatuh kan. Ya enggak. Nah, kalau orang mengalami Parkinson itu tidak akan bisa mempertahankan gerakannya, jadi dia akan jatuh sendiri. Paham? Itu akibat dopamin. Kok bisa? Ya sederhana aja. Bagaimana mekanisme aksinya? Dopamin dalam kasus ini kurang. Terus kalau dopamin berkurang gimana dengan impuls? Impuls akan berkurang juga. Sederhana kan? Oh berarti kalau gangguan substansia nigra, dopamin dihasilkan itu sedikit, eksitatorinya sedikit. Jadi celah sinaps itu sedikit. Celah sinaps sedikit berarti yang kontak dan reseptor sedikit. Kontak dan reseptor sedikit, yang melompat juga semakin sedikit. Iya kan? Sederhana. Bagaimana mekanismenya? Ribet nggak? Enggak, cuma gitu aja kan. Tinggal cari tahu posisinya di mana. Oh, yang terlibat itu adalah dopamin, kemudian posisinya di substansia nigra karena produksi dari dopamin itu ada di substansia nigra. Paham? Paham kan? Perlu nggak lagi menjelasin satu dopamin, Parkinson, mekanisme aksinya apa, Huntington disease, multiple sclerosis, jelasin satu mekanismenya, nggak perlu. Untuk di awal mungkin iya kalau kalian tuliskan, tapi kalau untuk ke depannya kalian belajar nggak begitu, itu ribet. Paham? Paham dong, ya. Oke, kita lanjut. Waktunya tinggal 10 menit. Oke, kita masuk. Nah, ini obat-obatnya, nggak usah itu nanti di farmakologi. Farmakologi kan udah dapat ya. Alzheimer. Perlu gini. Oke, kita masuk ke bagian Alzheimer ini. Sebentar. Ini tidak terlalu cepat kan? Tadi ya. Ya. Selanjutnya kita Alzheimer. Itu Alzheimer dengan degeneratif, penurunan fungsi. Ya. Nah, kalau Alzheimer itu berkaitan dengan ingatan,
demensia adalah suatu sindrom demensia yang ditandai dengan penurunan ingatan dan kemampuan kognitif pasien secara progresif. Oke. Jadi ada gangguan nih, orang-orang Alzheimer itu ingatannya semakin menurun. Ya, biasanya lansia-lansia tuh Alzheimer. Ya. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, sama seperti tadi, idiopatik. Penyakit sistem saraf rata-ratanya idiopatik ya umumnya. Pasti kemungkinan faktor genetik dan lingkungan sedang diteliti. Apa tuh AP atau petase ini masih dalam perkembangan mencari menyebabkan seseorang mengalami Alzheimer. Ya, faktor risiko utama itu apa? Seperti yang tadi saya katakan, terjadi pada pasien. Nah, benar bahwa faktor risikonya itu adalah usia. Semakin orang-orang mengalami untuk Alzheimer semakin tinggi. Kedua, riwayat keluarga. Keluarganya pernah demensia sebelumnya atau pernah Alzheimer sebelumnya, maka itu kemungkinan diturunkan. Ya, kok bisa diturunkan? Kan tadi kita ketahui bahwa meskipun memang Alzheimer ini bersifat atau tidak diketahui secara pasti, tapi beberapa teori mengatakan adanya gangguan pada genetik, ya kan? Nah, kalau berkaitan dengan genetik itu otomatis pasti turun tuh ke bawah. Penyakit genetik itu umumnya turun ke bawah. Keturunan-keturunan selanjutnya kan gen yang sama, ya kan? Genetik yang sama kan, kayak gitu. Nah, itu turun ke bawahnya, ya. Abnormalitas pada gen lipoprotein ApoE terutama pada ras Kaukas nih. Kalau kalian lihat pada bagian kanan, sehat pada seseorang yang mengalami lihat volume saja sebenarnya ketika ya otaknya semakin berkurang ya demensia. Ya. Makanya di masa muda itu jaga kesehatan. Ya jangan sampai Alzheimer. Ya. Ya kalau masa-masa tua sudah masa-masa terhidup malah lupa semua orang-orang sekitar kita kan malah kasihan ya. Kayak gitu. Oke. Lanjut. Nah, patologisnya mengalami atrofi kortikal dan berkurang neuron secara signifikan, terutama saraf kolinergik. Nah, ini keterlibatannya itu ada kolinergik yang terlibat pada sistem ingatan tadi ya, demensia. Kerusakan saraf kolinergik otak. Nah, kata kuncinya, orang-orang yang mengalami Alzheimer itu diakibatkan adanya penurunan transferase di korteks cerebral dan hipokus, sehingga terjadi penurunan sintesis asetilkolin di otak. Saya ulang, penurunan jumlah enzim kolin asetiltransferase sehingga terjadi penurunan sintesis asetilkolin di otak. Paham maksudnya apa ini? Jadi Alzheimer itu kan ingatan. Nah, ingatan itu hormon lagi. Neurotransmitter yang terlibat untuk mengendalikan ingatan itu adalah nih, kolin. Ingatan menurun. Artinya impuls saraf ke bagian ingatan itu semakin berkurang atau semakin banyak? Kalau impuls saraf kurang berarti yang bertanggung jawab siapa? Yaitu yang menyebabkan saraf itu impuls itu bisa nyampai ke efektor kan berarti ada neurotransmitter. Berarti dalam kasus itu transmitternya kurang? Berkurang. Betul sekali Carolina. Neurotransmitter apa yang di sini tadi dikatakan asetilkolin. Sekarang kita tinggal cari tahu kok bisa asetilkolinnya berkurang. Kalau Parkinson tadi itu karena pabriknya rusak. Iya kan? Substansia nigra rusak. Kalau di bagian apa tadi tuh? Miastenia gravis, impuls sarafnya lambat dikarenakan ya kan? Nah, kalau Alzheimer apa? Alzheimer itu diakibatkan karena ini enzim kolin asetilkolin korteks itu berkurang. Bang itu adanya kerusakan nih. Ya, kerusakan sistem imun. Ya. Pabriknya itu di bagian limbik otak dan korteks itu berkurang, rusak. Nah, terus apa guna asetilkolin transferase? Ingat tadi ketika neurotransmitter kontak dengan reseptor berikatan selamanya enggak? Akan terlepas, ya kan? Setelah terlepas apa yang terjadi sama neurotransmitter? Terurai. Ada yang dibuang, ada yang diambil kembali untuk mensintesis neurotransmitter yang baru kan, untuk sebagai menjadi bahan baku untuk neurotransmitter yang baru. Paham sampai sini? Nah, pada kasus ini tadi si neurotransmitter itu terurai, pertanyaannya adalah siapa yang mengurai neurotransmitter tersebut yang sudah terlepas tadi. Ada, saya ulang, siapa yang mengurai neurotransmitter yang terlepas dari reseptor tadi. Nah, itu ada keterlibatan enzim. Enzim nanti akan memecah neurotransmitter, ada yang dibuang, ada yang diserap kembali. Itu paham? Nah, untuk asetilkolin,
enzim spesifik yang menghancurkan dia adalah kolin asetiltransferase. Enzim kolin asetiltransferase nanti itu akan memecah asetilkolin menjadi dua, kolin dan asetat. Kolin ditarik untuk membuat asetilkolin baru dan asetat itu akan dibuang, dimakan glial, kemudian nanti dibuang. Ya, paham? Paham. Nah, artinya kalau enzim terlalu banyak, kira-kira asetilkolin akan banyak atau sedikit untuk dihasilkan? Banyak. Silakan. Kalau asetilkolinnya banyak, kemungkinan banyak sih Pak. Kan semakin cepat juga, ya kan? Semakin banyak, karena kan bahan bakunya cepat tuh, ya kan? Bahan bakunya banyak ya, kayak gitu. Paham sampai sini? Tidak ada pengaruh ke ini, tidak ada pengaruh ke penyerapan. Kalau yang epilepsi tadi penyerapannya terganggu, jadi pintu ketutup, jadi nggak bisa masuk, makanya bertumpuk di permukaan. Beda ya, beda konsep ya. Kalau ini pintunya bagus, cuma si pemecahnya yang banyak. Kalau pemecahnya banyak berarti kan sinaps makin banyak yang diserap kan, ya kan? Kolinnya nanti tuh semakin banyak yang diserap, kan baru lagi. Nah, pada kasus Alzheimer, enzimnya kurang. Kalau enzimnya kurang, asetilkolinnya banyak atau sedikit? Sedikit. Kalau asetilkolin sedikit, maka fungsi kognitif juga akan semakin berkurang karena impuls ke fungsi kognitif berkurang. Paham sampai sini? Paham. Kita lanjut. Ini kerusakan. Yang tadi bisa ya, step-step. Yang penting kan udah tahu tadi maksimal 1%. Ya. Selanjutnya kejiwaan. Kejiwaan itu ada beberapa penyakit, ada 3 dasar, kemudian perilaku dan perilaku psikotik. Ya, serangan panik dan gangguan panik atau ada yang disebut sebagai anxiety. Nah, ini ada beberapa penyakit lah untuk penyakit dengan kejiwaan. Ya, nah neurotransmitter yang terlibat untuk bagian kasus ini itu ada masalah norepinefrin serta bagian limbiran. Sebagai penyakitnya saja kita masuk ke pernyataan ini. Kalau tadi penjelasan umum ya, nggak usah ditulis nggak usah dibaca dulu sekarang. Langsung ke contoh penyakitnya. Yang pertama itu adalah skizofren. Oke. Skizofren itu adalah penyakit gangguan otak mana orang secara realistis normal. Ini adalah salah satu penyakit kejiwaan yang paling parah. Ya, di mana orang-orangnya ini skizofren kan bahasa lainnya itu adalah orang. Oke. Nah, skizofren itu tahap di mana orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan tadi itu menganggap realita yang beda ini seperti nyata. Pernah lihat kan orang gila kayak, oh anakku kayak gitu kan, oh ini kayak gitu. Dia menganggap bahwa itu ada wujudnya. Nah, itu adalah gangguan kejiwaan skizofren gila. Ya. Nah, kombinasinya apa? Orang-orang yang mengalami skizofren itu kombinasi delusi dan keturunan perilaku. Ya. Orang gila itu aktif atau lambat? Kalau kalian lihat, pernah nggak? Mohon maaf dikejar orang skizofren pernah nggak? Masa kecil kalian? Wah, kurang seru main kalian. Ada yang pernah dikejar? Seru kan itu daripada dikejar itu. Karena kalau manusia dia bisa ambil, kalau anjing kan cuma ngejar tuh. Kalau orang gila itu dia bisa ngejar sambil ngelempar kan gitu. Apalagi yang dikejar ini bocil lagi, masih kecil-kecil kan dulu gitu ya. Nah, itu kenapa artinya aktif kan? Nah, kalau dilihat dari situ, menurut kalian orang gila itu impulsnya terlalu banyak atau terlalu sedikit? Dengan perilaku kayak gitu. Logika sederhana aja. Banyak kan? Dari situ kan kita bisa lihat nih, oh aktif banget orang ini. Wah, neurotransmitternya ini aktif banget, ya kan? Nah, itulah yang terjadi. Orang-orang yang mengalami skizofren, kelebihan pikiran begini, makanya dia banyak gerakan kan? Ya enggak, orang gila. Semuanya dilakukan gerakan tuh. Jalan hari ini dia lewat sini, besoknya di sini lagi dia jalan gitu ya. Karena gak banyak aktif. Jadi motoriknya aktif terus. Serotonin juga aktif. Ya, semuanya aktif. Nah, kalau kalian lihat dalam bentuk ini, nih, ini orang sehat ya. Tahap-tahap ketika kalian masih maba nih. Oh, masih sehat. Masih siswa itu yang sangat siswa udah dewasa ya. Akan ikut teman-teman bermain bla bla bla, dan ketika kalian masuk tahap kedua, tahap ketiga, tahun kedua nih, wah udah mulai pusing, ternyata mahasiswa nggak enak tuh, banyak tugas nih, mana saya ya udah belajar matematika malah dapat D gitu ya. Nah, ini tahap di sini resiko. Nah, ini tahun-tahun terakhir nih, kalau adanya dipsi terus udah dikejar DO katanya menunggak semacamnya. Nah, semoga mahasiswa ITERA tidak ada yang sampai ke sini ya sampai sini boleh ya, tapi harus balik ke sini sana ya. Oke, paham?
Paham ya? Nah, ini mekanismenya sama seperti yang tadi, jadinya adalah karena neurotransmitter. Ingat, saya ulang bahwa setiap neurotransmitter punya fungsinya masing-masing. Paham? Tiap neurotransmitter punya fungsinya masing-masing dan mekanismenya hanya tinggal menghambat atau terlalu banyak pemacuan. Gitu aja kan? Ya, ke arah mana seperti itu. Nah, jadi untuk schizofren tinggal baca itu. Nah, untuk depresi karena norepinefrin dan juga ya pengaruhnya ke situ. Kalau kalian lihat orang depresi itu kira-kira dia melambat dari gejala. Dia terlalu aktif atau dia melambat? Melambat. Sedih mulu, mojok, nangis, ya berdrama di situ. Tapi nggak bisa kita sepelekan orang depresi ya. Depresi itu salah satu penyakit mematikan. Kayak silent killer. Pelan-pelan bisa membunuh. Karena terlalu kita menyepelekan. No, depresi itu penyakit yang bisa mematikan. Bahkan lebih berbahaya, bahkan yang lebih meresahkan dibandingkan penyakit-penyakit fisik seperti DM, kardio, ataupun saraf. Kenapa? Karena tidak nyata bentuknya. Sedih doang mah, lebay mah dia kayak gitu-gitu. Nggak bisa. Ketika orang mengalami depresi, itu ada kerusakan struktur pada otaknya. Jadi harus hati-hati. Dan kalau kita lihat orang depresi itu kan melemah. Nah, otomatis kalau dia melemah, impuls banyak atau sedikit? Sedikit. Ya kan? Kalau impulsnya sedikit, neurotransmitternya banyak atau sedikit? Turun kan? Kan tinggal lihat apa yang menurun. Ini ternyata yang menurun adalah norepinefrin dan juga serotonin. Karena norepinefrin dan serotonin itu mempengaruhi terkait dengan mood disorder, terkait dengan kebahagiaan, kesedihan, itu dipengaruhi oleh norepinefrin dan juga serotonin. Paham? Paham ya? Oke, serasa cukup. Sudah waktunya, tadi kita masuk 9.35, sekarang 11 lewat ini ya, lewat 15 ya. Oke, jadi pertemuan jam 10 ya. Bentar. Sebentar. Saya kira saya salah jam. Tadi kita 8.35 ya, bukan 9.35 ya. Kok saya bilang saya cuma sejam ngajarnya, perasaan udah berkoar-koar gini. Oke, udah habis ya. Jadi kita mulai 8.35, sekarang 10 lewat 15. Oke, serasa cukup. Minta tolong satu orang untuk di screenshot seperti biasa, di share di grup ya. Minta tolong Dian. Ya. Oke, baik. Terima kasih semua atas perhatiannya. Pertemuan saraf sudah selesai. Nanti selanjutnya kalian akan ketemu dengan penyakit yang lain. Intinya untuk penyakit sistem saraf adalah fokus letaknya di mana. Kalau seandainya di bagian peredaran darah, kalian tahu bahwa penyakitnya berkaitan dengan apa? Hambatan ataupun pemutusan. Gitu kan? Bocor. Kalau seandainya dia terkait dengan kemarin lagi infeksi perlindungan, kalau dia seandainya di bagian tengkorak, berarti kan cedera. Tapi kalau dia bagian selubung, itu berarti ada infeksi, karena selubung itu berada di di dalam tubuh. Berarti kemungkinan itu adalah pada infeksi. Infeksi itu ada dua bagian kemarin. Ada yang di permukaan, ada yang di dalam. Permukaan itu meningitis, yang di dalam epitis. Ya. Kemudian selanjutnya ada pengaruh terkait dengan motorik. Dalam hal ini kejang itu kan berarti motorik ya. Yang terlibat adalah GABA pada sistem saraf pusat. Oke, kemudian ada penyakit pada gangguan degeneratif, fungsi degeneratif. Ingat, degeneratif itu adalah penurunan fungsi yang terjadi secara berlarut-larut, terakumulasi. Ya, bukan secara tiba-tiba tapi terakumulasi. Oke? Tadi kita sudah pelajari di situ ada Parkinson sama ada multiple sclerosis tadi. Ya. Kemudian yang terakhir kalian juga kemudian selanjutnya ada demensia, lupa, daya ingat. Oke? Nah, daya ingat itu kalau terkait dengan kejang sampai yang terakhir tadi itu semuanya terkait dengan neurotransmitter karena keterlibatan adalah fungsi. Gitu ya, fungsinya terganggu. Oke, sama yang terakhir adalah bagian kejiwaan. Oke, baik, semua terima kasih semua atas perhatiannya. Saya harap nanti selanjutnya bisa mengubah sedikit, belajar hanya ke arah data tetapi lebih ke arah menganalisis. Ya, sama satu tadi saran saya apa? Yang di awal tadi, perbanyak melihat kasus-kasus di lapangan. Ya, baik.